Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menyampaikan tentang perkembangan kognitif pada anak dengan pendekatan Piaget. Perkenalkan, nama saya Anyanesya Berta Nabila dengan NIM 122. Jadi teman-teman ada yang tahu apa sih perkembangan kognitif itu? Jadi menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Selanjutnya kita masuk ke tahap perkembangan kognitif Piaget. Perkembangan kognitif merupakan pertumbuhan berpikir logis dari masa bayi hingga dewasa. Menurut Piaget, perkembangan yang berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama tahap sensori motor, umur 0 sampai 1,5 tahun. Yang kedua tahap praoperasional, umur 1,5 sampai 6 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret, umur 6 sampai 12 tahun. Dan yang keempat, tahap operasional formal, umur 12 tahun ke atas. Sekarang kita masuk ke tahap yang pertama, yaitu tahap sensori motor. Tahap ini mulai dari lahir hingga berusia 2 tahun. Bayi belajar tentang diri mereka sendiri dan dunia mereka melalui indera mereka yang sedang berkembang dan melalui aktivitas motor. Aktivitas kognitif terpusat pada aspek alatria atau sensori dan gerak atau motor. Artinya dalam peringkat ini, anak hanya mampu melakukan pengenalan lingkungan dengan melalui alatриanya dan pergerakannya. Ternyata tahap sensori memiliki 6 tahap loh. Yang pertama, refleks sederhana. Tahap refleks sederhana biasanya sudah mulai terjadi sejak lahir hingga berusia 1 bulan. Pada tahap ini, ia akan banyak melakukan gerakan yang bersifat refleks, spontan, dan tidak disengaja. Contohnya, ia akan langsung menjulurkan lidah ketika bibir atau dagunya disentuh seperti ingin menyusup. Selanjutnya yaitu respon berulang. Pada tahap ini, umumnya anak sudah mulai mampu mengulang kebiasaan-kebiasaan sederhana, seperti memasukkan jari ke dalam mulut. Fase ini disebut juga dengan reaksi sirkuler primer, yang biasanya sudah mulai dilakukan oleh anak usia 1-4 bulan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ketika sedang merasa lapar atau gelisah, maka ia akan memasukkan jari ke dalam mulut untuk mengatasinya. Yang ketiga yaitu reaksi sirkuler sekunder. Pada tahap ini, biasanya anak sudah mulai bisa menggerakkan beberapa mainan yang ditunjukkan padanya. Respon ini merupakan sebuah tanda bahwa ia sudah memasuki tahap perkembangan reaksi sirkuler sekunder yang mulai berlangsung ketika memasuki usia 4-8 bulan. Dan yang keempat yaitu koordinasi reaksi sirkuler. Anak umumnya akan mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada tahap ini, yaitu koordinasi antara gerakan dan perintah otak yang berlangsung selama usia 8-12 bulan. Contohnya saat sedang menggenggam mainan, anak akan mencoba untuk memukulkan benda tersebut pada objek lain yang berada pada jangkauannya. Selanjutnya yaitu reaksi sirkuler tersier. Reaksi sirkuler tersier mengacu pada kesenangan dan keingintahuan atas hal-hal baru. Tahap perkembangan ini biasanya sudah mulai berlangsung pada usia 12-18 bulan. Di fase ini, anak akan semakin tertarik dengan berbagai objek dan apa saja yang bisa ia lakukan terhadap benda tersebut. Misalnya seperti menekan-nekan botol baby cream, menyusun balok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, logika berpikir. Inilah tahap perkembangan sensori motor terakhir yang berlangsung di usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, fungsi mental anak akan mulai bertransisi dari sensori motor menjadi kemampuan kognitif. Fase ini merupakan tahap paling krusial dalam proses perkembangan sensori motor, karena ia kini sudah mulai mengembangkan kemampuan berimajinasi, logika berpikir, dan cara menyelesaikan masalah.
Tahap selanjutnya yaitu tahap praoperasional, umur 2-7 tahun, yaitu anak memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan fungsi simbolis, simbol-simbol atau tanda-tanda dan pemikiran intuitif. Keterbatasannya adalah egosentrisme, animisme, dan centration. Ciri-ciri berpikirnya tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, umur 7-11 atau 12 tahun, yaitu anak sudah cukup matang untuk menggunakan pemikiran logika atau operasi, tetapi hanya untuk objek fisik yang ada saat ini. Dalam tahap ini, anak telah hilang kecenderungannya terhadap animisme dan artisialisme. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal, umur 12 tahun ke atas, yaitu anak sudah dapat menggunakan operasi-operasi konkretnya untuk membentuk operasi yang lebih kompleks. Ciri pokok perkembangannya adalah hipotesis, abstrak, deduktif, dan induktif, serta logis dan probabilitas. Jadi kesimpulannya, teori Piaget jelas sangat relevan dalam proses perkembangan kognitif anak. Karena dengan menggunakan teori ini, manusia dapat mengetahui adanya tahap-tahap perkembangan tertentu pada kemampuan berpikir anak di levelnya. Terima kasih yang sudah menonton, tetap jaga kesehatan ya, bye!